Udah di-record belum? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Adapun kelompok dari 15 adalah di sini gabungan dari dua kelas, ada kelas B dan juga kelas C. Dari kelas C ada Maya Nurhidayah dan dari kelas B ada Muhammad Puji Effendi, yaitu saya sendiri, dan juga Azril Afrija dari kelas B juga. Mungkin tanpa lama-lama kita langsung ke pembahasan materi saja. Boleh di next slide-nya. Nah, mungkin untuk slide pertama bisa disampaikan oleh saudara Maya terlebih dahulu. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini yaitu ada manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah itu atau bisa disingkat sebagai MBS yang perlu diterapkan karena adanya di lapangan ditemukan adanya kenyataan-kenyataan. Nah, kenyataan-kenyataan dari manajemen berbasis sekolah tersebut yaitu biasanya ada manajemen berbasis pusat pemilik banyak kelemahan. Jadi dari manajemen berbasis sekolah itu mempunyai ada kelemahannya, banyak kelemahannya dari manajemen berbasis sekolah tersebut. Nah, yang kedua, sekolah paling memahami permasalahannya. Yang ketiga, ada perubahan akan terjadi jika semua warga sekolah berpartisipasi. Jadi, manajemen berbasis sekolah itu akan terjadi atau tersenggara dengan baik berkat adanya dari semua warga sekolah itu, baik dari guru atau murid, dari kepala sekolah, semua dari warga sekolah tersebut dapat berpartisipasi dengan secara baik dan maksimal. Nah, yang keempat ada dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan sekolah. Jadi berkaitan dari yang nomor 3, jika warga sekolah itu berpartisipasi dengan baik, maka kebijakan sekolah tersebut akan terselenggara juga dengan baik juga. Nah, yang terakhir ada telah lama pengaturan yang bersifat birokratif lebih dominan daripada tanggung jawab profesional. Next. Oke, siap. Next, sampai slide 4. Baik. Nah, dari Selamat PH di tahun 2000 dia mengungkapkan bahwa istilah MBS atau manajemen berbasis sekolah tersebut berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Nah, dari kata manajemen mempunyai arti tersendiri, yaitu manajemen tersebut mengkoordinasikan dan merasai sumber daya melalui jumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada kata berbasis. Nah, kata berbasis itu dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pada atau dari kata berfokus pada, yang intinya manajemen tersebut berbasis atau mengarahkan kepada suatu objek. Nah, objek tersebut yaitu dari kata sekolah. Nah, sekolah yaitu suatu organisasi atau water bawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas. Nah, yang bertugas untuk memberikan bekal kemampuan dasar. Terus kemampuan dasar tersebut diberikan kepada peserta didik atas dasar ketentuannya yang bersifat legalistik dan profesionalistik. Lalu dari semua itu dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah yaitu pengkoordinasian dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara otomatis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam bingkai pendidikan nasional. Dengan melibatkan semua
kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengembalian keputusan atau partisipatif. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen berbasis sekolah atau MBS tersebut. Nah, manajemen berbasis sekolah tersebut memiliki tujuannya, bukan hanya diselenggarakan dalam kepentingan atas nama tertentu, tapi mempunyai tujuan dari manajemen berbasis sekolah tersebut. Nah, tujuannya yaitu dapat melaksanakan MBS atau tujuan manajemen berbasis sekolah, yaitu untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusia atau kepala sekolah yang di dalamnya ada kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah tersebut. Nah, melalui pemberian kewenangan atau fleksibilitas dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Dari tujuan utama manajemen berbasis sekolah tersebut yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya manajemen berbasis sekolah tersebut, si sekolah tersebut dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu pemerintah dari pusat atas. Jadi untuk meningkatkan pendidikan yang ilmu-ilmu dalam pendidikan tersebut tidak harus menunggu dari atas gitu, dari atasnya. Jadi kita itu harus memiliki target tertentu untuk memajukan sekolah tersebut agar tidak berpangku tangan lah istilahnya. Lalu mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri. Next. Siap. Terima kasih kepada Saudara Maya yang sudah menyampaikan tadi mengenai pengertian dan tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri sekolah yang berdaya adalah pertama itu mempunyai tingkat kemandirian tinggi sesuai dengan tadi manajemen berbasis sekolah. Bisa oleh itu sendiri pusat itu. Kedua yaitu tingkat ketergantungan rendah. Yang ketiga yaitu bersifat adaptif, antisipatif dan juga proaktif serta memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Nah, di sini dijelaskan bahwa salah satu pencetakan baik itu peserta didik ataupun mahasiswa untuk saat ini adalah tidak hanya berfokus kepada teori dan juga praktik semata, tetapi membangun jiwa kewirausahaan yang tinggi untuk menghadapi tantangan global baik di abad 21 ataupun menyongsong revolusi 5. Selanjutnya yaitu menjawab sekolah karena memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan pengelolaan atau lain sebagainya itu perlu digerakkan dengan sebaik mungkin gitu. Kemudian yang ketujuh yaitu kontrol terhadap kondisi kerja serta komitmen yang tinggi pada dirinya khususnya ke sekolah tersebut serta dinilai oleh pencapaian prestasinya gitu. Karena baik itu prestasi sekolah ataupun prestasi dari siswa itu sendiri sebenarnya itu dapat mendobrak bagaimana sekolah tersebut dapat menjalankan roda pendidikannya baik atau tidak, berhasil atau tidaknya mencetak siswa-siswa yang kompeten di bidangnya. Mungkin next selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan mengenai karakteristik manajemen berbasis sekolah. Karakteristik berarti ciri utama dari manajemen berbasis sekolah atau MBVS. Manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Nah, di sini bagi sekolah-sekolah yang ingin menerapkannya itu, jika sekolah ingin berhasil dalam menerapkan MBVS, apa karakteristik manajemen berbasis sekolah perlu dipelajari dan dipahami dengan baik. Membahas karakteristik dari manajemen berbasis sekolah tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah yang efektif gitu. Jika MBS dianggap sebagai wadah atau kerangkanya, maka sekolah efektif merupakan isinya gitu.
Oleh sebab itu, karakteristik MBS memuat elemen-elemen sekolah yang efektif dan dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Di mana inputnya itu berarti mulai dari gurunya, siswanya, staf TU-nya, lain sebagainya. Proses adalah roda penjalanan pendidikannya, dan output nanti yang dihasilkan di kemudian hari, apakah kompeten, baik atau tidaknya. Nah, di sini jelaskan, input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya tidak terlepas dari komponen-komponen pendidikan yang tadi, seperti fasilitas sarana dan prasarana, tenaga pendidiknya, peserta didiknya, biaya, dan lain sebagainya. Nah, sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak, serta harapan-harapan sebagai pemandu berlangsungnya proses. Nah, input sumber daya meliputi tadi yang sudah dijelaskan seperti guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai strategi implementasi dari manajemen berbasis sekolah ini. Perlu memperhatikan beberapa aspek agar nanti implementasi manajemen berbasis sekolah ini dapat tercanangkan dengan baik di berbagai sekolah yang ingin melaksanakan program MBS ini gitu. Nah, hakikatnya mengubah pendekatan manajemen berbasis pusat menjadi MBS bukanlah pekerjaan mudah, tetapi merupakan suatu proses yang terus-menerus dan melibatkan seluruh elemen yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Jadi, tadi sesuai dengan tujuan dan ciri utamanya yaitu bersifat partisipatif. Jadi semua komponen yang ada di sekolah itu harus ikut mengembangkan gitu. Strategi utama yang digunakan dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah seperti pertama adalah mensosialisasikan konsep MBS ke semua warga sekolah karena merupakan sebuah canangan yang relatif baru siswa ataupun staf tenaga kependidikan juga mungkin sedikit asing dengan istilah tersebut sehingga perlu ada sosialisasi yang masif dan juga efektif serta efisien. Nah, selanjutnya adalah melaksanakan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi sekolah dalam mengubah manajemen berbasis pusat menjadi MBPS ya, karena notabene yang namanya pendidikan pasti dikontrol oleh pusat gitu, baik itu mungkin dari pemerintah daerah ataupun langsung dari Kemendikbud. Tetapi di sini perlu ada upaya yang baik, efektif, dan efisien agar sekolah tersebut ibaratnya lebih mandiri, bisa mengelola dengan baik. Mungkin next slide selanjutnya. Sudah selesai? Oh, ya. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 15, yaitu manajemen berbasis sekolah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau penyampaian yang kurang kompeten. Semoga rekan-rekan semua yang menonton presentasi sehingga mengenai manajemen berbasis sekolah. Kami dari kelompok 15 berterima kasih atas partisipannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.